Bayangkan, bila aku mengungkapkan bahwa video ini tak hanya sekadar hiburan, melainkan sebuah proses alkemi batin yang mulai terbuka di hadapan indera dan jiwamu saat ini. Perjalananmu sampai ke sini bukanlah hasil kebetulan semata. Kau dituntun. Ada sesuatu yang sangat purba dalam hatimu yang telah memanggil momen ini ke dalam hidupmu. Kerinduan akan perubahan, akan kebenaran, akan terbitnya kesadaran baru. Di wilayah alkemi jiwa, hukum kebetulan tak pernah sepenuhnya nyata. Yang sering kau anggap kebetulan, hanyalah hukum semesta yang belum kau sadari namanya. Semua tunduk pada prinsip. Segala sesuatu adalah pikiran, semesta, dirimu, segala yang hidup, semuanya bergetar dalam jiwa agung yang tak kasat mata. Benakmulah sebabnya, detik inilah buahnya. Dan jauh di dalam, bahkan ketika rasionanmu menyangkal, ada bagian di hatimu yang sudah mengenali kebenaran ini. Ini memang momenmu. Sebab The Kybalion, naskah mistis yang jejaknya diselip dari masa ke masa, hanya dipegang oleh mereka yang telah siap benar-benar melihat melampaui tabir ilusi, tidak pernah memanggil acak. Ia hanya hadir pada waktu yang sempurna, tepat ketika jiwamu memerlukan pengingat, bukan tambahan pengetahuan, melainkan pertemuan dengan sesuatu yang sejak awal sudah terpahat dalam inti ruhmu. Jauh sebelum ilmu pengetahuan hadir sebagaimana kita kenal, sebelum agama mengenakan bentuknya hari ini, satu nama senyap bergaung dalam lorong kuil dan lembaran naskah kuno. Hermes Trismegistus. Ia yang agung 3 kali, pengawal dan penutur hukum-hukum spiritual mendasar. Di jantung Mesir kuno, ia menjadi Thoth, dewa waktu, tulisan, dan kebijaksanaan. Sementara dalam mitos Yunani, ia menjelma Hermes, utusan para dewa, pemegang rahasia terdalam, penghubung dunia nyata dan tak kasat mata. Dari perpaduan keduanya, lahirlah satu arketipe agung, warisan yang masih berdentang dalam simbol dan sandi, bukan dalam teriakan melainkan bisikan abadi. Dipercayai, Hermes mendirikan sekolah misteri pertama di Mesir, tempat suci di mana kebenaran bukan sekadar sabda, melainkan pengalaman langsung yang transenden. Hanya segelintir yang benar-benar dipersilakan masuk, pengetahuan dijaga, rahasia dipertahankan, hingga tercipta istilah hermetik, ilmu yang dijaga tak dengan rantai, tapi dengan getaran kesadaran. Konon, ia meninggalkan 30 lebih karya, sebagian besar musnah kala. Perpustakaan Alexandria bernyala, tapi satu percik menyala terus, menjadi bara abadi dalam buku The Kybalion. Lahir tahun 1208, ditulis oleh 3 inisiat. Tanpa nama, naskah ini lebih dari sekadar buku. Ia adalah gelombang pengetahuan hermetik dalam bahasa zaman, berkekuatan getaran mistis bukan logika. Pelajaran pertama The Kybalion sungguh pondasi segala hukum, prinsip mentalisme. Seluruh semesta adalah pikiran, bukan kiasan. Ini realitas. Segala pengalaman, perasaan, setiap jejak hidup merupakan pantulan satu kesadaran hakiki sang sumber, The All. Sebutan para hermetisis bagi kecerdasan mutlak yang tak terbatas. Tuhan, roh, atau pikiran semesta. Semua istilah terhimpun dalam satu makna. Pikiran tak terbatas yang menghamparkan ide-idenya menjadi hukum-hukum, galaksi, kehidupan, dan bahkan pertemuanmu dengan pesan ini. Namun, bagian yang tak boleh diabaikan adalah dirimu tak pernah terpisah dari sang pikiran. Kau hidup di dalamnya dan dengannya. Kau adalah percikan dari jiwa universal itu, maka pikiranmu adalah alat penciptaan alami, bukan metafora, tapi hukum. Alam batinmu menjadi cetak biru bagi dunia yang kau alami. Keyakinan, emosi, ungkapan-ungkapan yang bergetar di kepala dan hati.
Itulah yang membangun arsitektur takdirmu. Hidupmu bukan tentang menarik keinginan, tapi menarik apa yang telah nyata dalam getaranmu. Ini alasan mengapa Buddha menuturkan akar derita ada dalam pikiran. Mengapa Yesus berkata, keyakinan dapat memindahkan gunung. Mengapa fisika kuantum menemukan bahwa pengamat mengubah kenyataan yang diamatinya. Sebab kenyataan tidak menimpamu, kenyataan lahir melalui dirimu. Begitu kau pahami, pertanyaan berubah dari mengapa hidup seperti ini padaku, menjadi apa benih pikiran dan vibrasi apa yang kutanam hingga dunia ini terbit sedemikian rupa. Segalanya tumbuh dari yang tak terlihat. Hidupmu adalah pikiran yang menjadi nyata. Namun bila segalanya berakar dari pikiran, mengapa hidup sering terasa sembarang? Mengapa beberapa orang melaju mudah, yang lain terjerat duka lama? Jawabannya tersimpan dalam kunci hermetik kedua, hukum sebab dan akibat. Tak satu pun kejadian benar-benar acak. Apa yang disebut keberuntungan, sesungguhnya hukum tersembunyi yang belum kau kenali wujudnya. Tiap pengalaman merupakan hasil dari sesuatu, entah gagasan, kepercayaan, atau getaran batin yang telah lama dilemparkan ke semesta. Benih tak kasat mata ditanam dalam tanah bawah sadarmu. Sebagian cepat tumbuh, lainnya merambat tahun ke tahun. Tidak ada tetes yang sia-sia. Semua akan kembali ke asalnya. Kau tidak terkutuk, tidak rusak, tidak sedang dihukum. Yang hadir hari ini ialah gema batinmu sendiri di masa lampau. Ketika menyadari ini, dayamu kembali, harapanmu berputar. Jika dulu Jawamu mencipta hari ini, maka sekarang engkau bisa membentuk hari esok. Tak perlu menunggu tanda. Jadilah sebab, dan semesta pun bergerak merespons. Ini bukan sekadar keyakinan, ini adalah hukum. Tetap saja, setelah berbenah dan menanam benih baru, di perjalanan perubahan, pasti tiba saat-saat dunia seolah runtuh. Kemajuan mendadak layu, ekspansi ditarik ke dalam pusaran ketidakpastian. Seolah semuanya hancur, jatuh, kandas. Tapi inilah pelajaran irama, hukum pergerakan satu nafas. Segalanya bergerak berputar, tak ada kemajuan garis lurus. Semua berputar spiral, seperti pasang naik surut, seperti rembulan yang penuh dan menipis. Begitu pula energi, kejelasan, dan momentummu. Naik, turun, bukan kekeliruan, tapi nadi semesta. Kejayaan hermetik berkata, kemajuan bukan melesat ke atas semata. Ia berputar, mengulangi lingkar pengalaman, tiap kali di tingkat kesadaran lebih tinggi. Kau tidak mundur, tapi menuntaskan lingkar batin dengan kedalaman baru. Inilah rahasianya. Jangan menolak lembah gelap itu, raihlah. Turun ke dalam untuk integrasi. Naik ke atas untuk penciptaan. Di antara keduanya terjadi perubahan sejati. Ketika irama dipahami, penurunan bukan momok, tapi waktu pengendapan. Dan kau tahu, setelah gelap, datang terang. Jika irama mengajarkan seni penyerahan, maka polaritas membukakan simetri rahasia semesta. Tiada sesuatu yang benar-benar terpisah. Panas dan dingin tak bertentangan, hanya derajat berbeda. Terang dan gulita, ketakutan dan cinta, duka dan bahagia, semuanya saling lengkap. Bagian satu spektrum abadi. Esensi ajaran hermetik. Segala sesuatu memiliki kutub, segala sesuatu bersifat ganda. Lawan-lawan tampak itu hanyalah ragam getaran yang satu. Apa yang kau anggap gelap adalah cahaya dalam tahap rendah. Ketakutanmu adalah daya luar biasa. Menunggu diolah menjadi kepekaan. Luka-luka menjadi pupuk bagi penyembuhan. Kuncinya, ubah tingkatnya. Jangan perangi takut. Alihkan menjadi kesadaran. Jangan represi marah. Biaskan menjadi tekad. Jangan hindari duka. Izinkan ia memupuk kasih.
Tugasmu bukan menghapus kegelapan, melainkan menyalakan pijarmu sendiri untuk menaikkan getaran dan menghubungkan polaritas dalam satu keutuhan. Inilah alkemi sejati. Bukan logam jadi emas, melainkan luka menjadi kebijaksanaan, chaos menjadi tatanan batin, fragmentasi menjadi harmoni. Engkau tak pernah rusak, engkau tengah menjadi. Sebagaimana polaritas menyingkap keutuhan lawan, irama memperlihatkan denyut siklus kehidupan. Tiada yang abadi diam, tiada keabadian dalam ketinggian maupun jurang. Hidup berdenyut, mengalun, menguncup dan berkembang. Ada hari-hari bening, penuh momentum. Juga malam-malam di mana semuanya kabur dan tak tentu. Ini bukan kegagalan, melainkan irama. Kitab Hermetik menuturkan, semua mengalir, masuk dan keluar. Setiap sesuatu memiliki momen pasangnya. Di titik terendah, jangan takut atau mengutuki kelemahanmu. Itu hanyalah tikungan pada spiralmu yang naik. Kau tidak berdiri di tempat, tapi naik memutar, mengunjungi luka, ketakutan, dan pertanyaan lama, dengan muatan pemahaman baru, lebih ringan, lebih dalam, lebih bijaksana. Pertumbuhan sejati lahir dari irama. Tugasmu bukan menolak turun naiknya, melainkan menari bersamanya, beristirahat saat diminta, bergerak saat semesta membuka ruang. Seorang pengendali sejati bukan yang selalu di puncak, tapi yang terus naik dan turun dengan keluasan dan penerimaan. Dan saat kau berhenti melawan gelombang itu, kau mulai menguasai seluruh aliran hidup. Irama adalah tari siklus, sedangkan sebab akibat adalah logika yang menganyamnya. Tak ada peristiwa benar-benar acak di dunia ini. Setiap tawa, luka, atau perjumpaan bermula dari sesuatu, dari benih terpikir, dari getaran dicipta, dari tindakan disengaja atau dibiarkan. Hermetisis menegaskan, setiap efek berakar pada sebab, dan setiap sebab menumbuhkan hasil. Keberuntungan hanyalah label bagi hukum yang belum kau kenali. Jadi, bila sesuatu terjadi tanpa alasan, selamilah lebih dalam. Kau bukan korban skenario, melainkan rekan dalam penciptaan. Sebagian besar sebab terlahir dalam keheningan, dari keyakinan yang terus kau ulang, dari keputusan tertunda, atau emosi yang kau simpan dalam senyap. Semesta membalas, bukan sekadar pada tindakanmu, tapi pada pola batin yang langka kau sadari. Ingin menulis takdirmu yang baru? Taburkan benih baru hari ini. Mau memutus siklus lama? Kacaukan penyebabnya. Hukum tidak menghakimi, tapi memantulkan getaranmu. Yang dipantulkan adalah hasil dari seluruh energi yang pernah kau kirimkan. Kesadaran ini menciptakan perpindahan dari pertanyaan, kenapa aku, menuju kesadaran, apa yang telah kubangun diam-diam. Transformasi selalu halus, tapi sangat nyata. Kini sampailah kita pada hukum ketujuh, prinsip gender. Sering disalahpahami, namun sangat esensial. Ini tak mengacu pada tubuh, melainkan pada rumus dasar penciptaan. Segala wujud membawa aspek maskulin dan feminin, bukan sekadar laki-laki atau perempuan, tetapi dua kekuatan primer, dorongan dan penerimaan, gerak dan diam, aksi dan kehangatan memelihara. Setiap benak, tiap jiwa menampung penggerak dan wadah. Yang satu mengilhami, satunya menampung. Satu menyalurkan gagasan, yang lain menjaga dan memperkaya hingga lahir bentuk. Bayangkan, gagasan adalah unsur maskulin. Namun tanpa peluk kehangatan emosi, tanpa dukungan visi dan kepercayaan, ilham akan layu. Visi tanpa tindakan mengering, tindak tanpa batin kehilangan akar. Diperlukan kedua daya, api yang melangkah maju dan rahim yang melahirkan bentuk dunia. Sewaktu dua daya ini selaras di jiwamu, dicapai keutuhan penciptaan, harmoni,
sumber kemujaraban, tapi gagal menyeimbangkan, kau jadi tercerai. Maskulin tanpa batas membakar habis, feminin tanpa tujuan terperangkap mimpi. Keseimbangan keduanya inilah permulaan transformasi sejati. Kini, di penghujung perjalanan menelusuri 7 kunci hermetik, terjadi sesuatu yang mulai bergetar dalam kesadaranmu, bahwa semua hukum sejatinya adalah satu aliran. Mereka bukan pondasi terpisah, melainkan refleksi dari satu kecerdasan tertinggi. Mentalisme memberi rancangan. Korespondensi adalah cermin. Vibrasi menjadi irama jantungnya. Polaritas memperlihatkan kontras. Irama menggerakkan gelombangnya. Sebab akibat menorehkan dampaknya. Gender melahirkan kreativitas. Bersama, mereka menunjukkan kode tersembunyi di balik tiap cerita hidupmu. Rata-rata manusia hidup terombang-ambing, tak sadar, terhanyut pola, tapi mereka yang memilih menyadari, mulai menavigasi gelombang hukum-hukum abadi ini. Bukan untuk mengontrol, bukan untuk memanipulasi, melainkan untuk berpadu di nadanya. Dalam harmoni itu, kehidupan pun bereaksi, bukan dikejar, melainkan dipancarkan dari pusat yang sejati. Bukan dari rasa takut, tapi dari pemahaman mendalam akan peta batinmu. Hukum ini bukan aturan, tapi instrumen. Bukan untuk ditaati membabi buta, tetapi dijelmakan dengan kesadaran. Dan kini, setelah engkau mendengar dan merenungkan pesan ini, kau akan mulai melihatnya dalam arus pikiranmu, dalam pola hidupmu, dalam gema paling halus dalam dirimu. Mulai hari ini, langkahmu tak akan pernah persis sama. Karena begitu kode ini terbuka, kau mulai menulis ulang kenyataan, baris demi baris, dari dalam batin menuju dunia luar. Jika pesan ini menyentuh benang jiwamu, berikanlah tanda. Bagikan pemikiranmu di kolom komentar, dan jangan ragu untuk bergabung dalam perjalanan selanjutnya. Biarkan napas kebijaksanaan ini menuntun perjalananmu dengan satu klik pada tombol subscribe, dan bersama kita terus menyalakan cahaya pengetahuan kuno dalam kehidupan masa kini.